Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel terbaru Diskusi bareng Eka Anas. Dan di episode terbaru ini kita lagi ada di sebuah rumah di bilangan daerah Taman Mini. Asri banget, open air, banyak binatang-binatang, courtesy of tuan rumahnya, Kang Iwa Kusuma. Alhamdulillah. Ini datang ke sini ngelihat ada kucing, ada anjing, terus Kang Iwa bilang ada burung hantu. Tadinya ada burung hantu dulu. Tadinya ya. Emang suka ini Kang, piara binatang? Seneng, bahkan dulu sempat emang ada burung juga selain burung hantu. Ada burung-burung kayak parrot gitu, cuman ayam kate juga, ayam hutan. Iya. Lagi agak berkurang nih. Luas ini pekarangan lagi ya? Ya nggak terlalu luas juga sih, nggak cukup buat main bola ya. Nggak maksudnya buat binatang kan, ya. Lumayan kalau buat dilepas gitu ya. Kucingnya juga suka dilepas ya tadi kan Iwa ya? Biasa kalau pagi pasti dilepas. Emang dari dulu hobi piara binatang apa gimana Kang? Dari dulu, mungkin karena bokap ya. Dulu sekeliling rumah bokap juga itu burung, kucing juga. Bahkan waktu gue SD gitu ya, sempat bokap ada piara anjing juga gitu ya. Ya mungkin kebiasaan kali ya dari dulu. Ketika emang tinggal sendiri kayaknya emang seru kayaknya. Kalau ada piaraan, ada piaraan. Buat menurut research psikologis juga katanya untuk anak kecil, terutama kan ada anak kecil juga sini. Ya. Bagus kalau misalnya memang di kelilingnya bisa berinteraksi sama binatang, katanya juga nambah empatinya. Ya, nggak cuma bisa berempati dengan yang wujudnya sama aja. Artinya gitu kan. Ya. Ada mukanya anjing, mukanya kucing, mukanya burung kan beda-beda nih. Ya. Tapi lo bisa berempati sama yang ya berbeda lah. Sama lo ya sama-sama ngeluarin ya empati itu, kasih sayang aja gitu, koneksi gitunya. Nah ini kalau ke musik nih Kang, pertama mau ngucapin kongres dulu dengan kolaborasi terbarunya bareng si Damon. Oke. Ya. Lagu terbarunya dulu apa Kang? Tunggu. Ternyata kumaha tuh Kang bisa wah, karena Kang Iwa ada ini Sunda juga, saya biasanya kalau ketemu orang Sunda langsung Sunda Empire. Auto ini kan ya. Itu tapi gimana Kang cerita itu bisa terjadi? Ini sebenarnya udah lama ya obrolannya sama Damon ya. Sampai akhirnya di tahun lalu itu, tahun 2024 itu, ya udah kita jadiin deh Kang, dia bilang gitu. Ya udah awalnya ngobrol juga tentang apa sih yang pengen diucapin gitu ya di satu lagunya Damon yang Tunggu ini. Tentang tentang dibilang penantian juga enggak gitu ya. Kayak gue tuh pengen banget bikin satu karya yang emang bisa gue comeback lagi gitu, seperti zamannya dia gitarisnya Kidnap ya dulu ya. Gue bikin ini kayak gue lagi di fase ini nih, terpendam nih gitu kan. Maka di situ gue ada kata-kata, ini bukan tentang terpendam. Fase ini adalah fase ketika kita adalah bibit yang tertanam. Gitu. Kita akan tumbuh gitu loh. Kalau emang mindsetnya terpendam ya akan terpendam, akan keluar. Tapi kalau mindsetnya kita emang mindset itu kan doa ya. Kalau emang ini adalah bibit yang tertanam ya manifestasi. Ada yang mesti kita lakuin dan ada yang harus kita sampaikan, ada yang harus kita manfaatnya kita ntar ketika tumbuh gitu loh. Apapun yang tumbuh akan jadi manfaat soalnya. Makanya ada satu lirik ya yang di situ dari obrolan itulah. Oh, yang gitu. Di capture dan dimasukin. Jadi sebenarnya memang udah si Damon udah merencanakan udah lama untuk Kang Iwa ya. Itu kan jadi menambah panjang dari list kolaborasi Kang Iwa sama banyak musisi yang justru berlatar belakang beda ya. Beda ya. Kita sendiri kalau mau ditarik itu 2014 masalah kan yang pertama ketemu Kang Iwa tuh dulu di Brandas manggung di Sound Fair. Kita mau ngajak Kang Iwa di lagu kita Abrasi dan nggak banyak inainu babi langsung ayo siap jalan kayaknya. Begitupun waktu diajak ngonten ini Kang Iwa nggak banyak cincong lah gitu kan. It seems to be
it's your policy untuk ngebuka an open door policy ya untuk siapapun berkolaborasi. Yes. Itu memang kebijakan Kang Iwa kayak gitu ya. Makanya dan ini regardless of background gitu. Damon ini menambah daftar kepecunannya gue ya karena gue dari dulu banyak banget, seneng banget. Mungkin ketika gue masih ada di label waktu itu masih ada di satu label lah. Waktu itu Mas Indra Lesmana ngajakin kolaborasi kan buat di lagu awal-awalnya karyanya sama Sofia Lacuba. Wah, Indra Lesmana, gue very look up ke dia. Gue look up banget ya. Wah, ya udah Mas, aku mau. Jazz master. Master banget buat di jazz. Mau udah take semua segala macam sampai akhirnya ketika lagu itu jadi, tentu nggak diizinin. Sama labelnya? Iya, sama label di mana waktu itu gue ada. Bernaung, ya. Nah, waduh, tapi kan ini Indra gitu loh. Ini maksudnya ada nilai tambahnya. Cuman udah, ya itu polisinya juga lah ya. Mungkin aku nggak bisa nyalahin juga. Akhirnya ya udah nggak jadi. Jadi ini jadi obses gue. Ini kalau suatu saat gue selesai di sini, gue bakal bergaul ke segala macam genre musik gitu loh. Karena berbagai genre itu pula lah yang akhirnya bisa membuat gue album hip hop, album rap. Karena kan hip hop sendiri kan kalau buat gue ya, mungkin tiap orang beda ya. Itu kan satu budaya yang eklektik ya. Eklektik, dia mungkin awalnya menyatukan beat Afrika dengan perkusi Latin gitu ya. Semua akhirnya dari samplingannya juga dari lagu-lagu di luar yang kita bayangkan gitu loh. Banyak Public Enemy, whatever you name it gitu ya, kalau udah men-sampling album. Nah, itu adalah satu budaya gitu, dan dimana akhirnya gue jadi kebiasaan menjadi tong sampah musik Kak. Dari dulu juga gue harus mendengarkan musik-musik lain untuk bisa menghasilkan satu karya gitu loh, di rap ini sendiri. Nah, makanya passion gue untuk main gitu ya, kolabo dengan teman-teman di luar genre itu buat gue jadi kayak rekreasi gitu loh. Rekreasi juga, pembelajaran juga tentang perspektif setiap orang terhadap lirik gitu ya, terhadap apa pesan yang udah disampaikan gitu. Itu seru banget gitu loh. Makanya gue bilang rekreasi. Betul ya. Jadi apa? Gue jadi tahu ini. Gue jadi tahu. Kan kadang kalau buat musisi untuk mengenal seseorang tuh, kalau kita emang tahu musiknya, kita paling nggak bisa merasa kenal. Dari karyanya gitu ya. Nah, itulah gue banyak banget dengerin karya-karya dari berbagai genre yang berbeda. Nah, akhirnya dari situ ya udah, outputnya adalah kalau gue emang lagi nggak ada ini segala macem, terlalu sibuk, gue berkolaborasi biasanya sama genre beda itu. Ya, di banyak channel memang Kang Iwa selalu menekankan berkali-kali untuk pentingnya nge-reset default Kang Iwa untuk jadi tong sampah musik, dalam artian ngekonsum semua banyak genre gitu ya. Dan juga sebenarnya kalau dilihat dari template-nya hip hop itu is a very inclusive music ya, dalam artian dia nggak khusus menutup diri untuk itu, justru gimana gue ngebaca literatur kalau Afrika Bambaataa aja nemuin beatnya dia dari Crawford. Gue anjir kok bisa ya kayak gitu kan. Jadi memang mandatori untuk seorang mungkin musisi yang bergelut di hip hop untuk membuka kuping lebar-lebar. Itu benar, asumsinya benar Mas? Sangat benar, dan bahkan dalam untuk satu karya sendiri. Mungkin emang akhirnya ini jadi satu bentuk gitu ya. Sampai ketika emang ada orang yang mencoba explore di luar bentuk ini, ngerasa itu nggak hip hop. Padahal sama-sama, misalnya gue ngambil dari dangdut. Ya kan sama aja, beda tempat aja, beda budaya gitu loh. Sama di Amerika, gue coba ngambil dari dangdut, gue coba ngambil dari misalnya dari Benyamin gitu ya. Cuman emang gue pakai kelokalan aja di sini. Gitu loh, ya wajar ketika emang udah satu bentuk, ngerasa ada bentuk yang lain tuh ngelihat itu bukan kami gitu. Kalau buat gue sih sebenarnya yang gue tangkap ini kan yang bikin gue berjalan terus, spiritnya yang gue ambil gitu loh. Spirit dari awalnya gimana untuk kita tetap
aktivisme dan kolaborasinya, kolaborasinya semua segala macam. Lo kan sepanjang retrospektif perjalanan karir, you are man with many color in your career gitu ya, dari presenter, musisi, bintang aktor juga sekarang gitu. Tapi apakah musik selalu jadi identitas lo? Lalu bisa diceritain dikit nggak gimana prosesnya musik datang ke dalam hidup lo? Musik datang ke hidup gue ini karena emang kebiasaan di rumah zamannya gue kecil ya. Bokap itu juga penikmat musik, walaupun emang nggak ada yang jadi seniman di keluarga gitu ya. Paling kalau nyokap ya paling dia nyanyi, sempet nyanyi di RRI segala macam. Cuman nggak inilah, lebih ke ibu rumah tangga. Tunggu, Kang Iwa anak keberapa dari keberapa ya, Kang? Gue anak kedua dari 4 bersaudara. Nah, anak kedua. Ya kebiasaan dengar musik sebenarnya ya itu tadi kepanggil ke hip hop juga gara-gara breakdance, Kak. Gara-gara breakdance tuh tahun 84 kalau nggak salah tuh. Jadi menemukan musik sendiri ya, bukan dari ibu bapak? Nggak ada ya mereka mungkin karena emang sering di rumah tuh emang selalu style musik gitu loh. Jadi latar belakang aja. Jadi latar belakang aja, nggak ada yang emang kamu main ini. Tapi musik kontemporer apa yang bisa dibilang Kang Iwa yang discover gitu? Dalam artian gue kalau di rumah juga Beatles Rolling Stone udah template, ya, ada template ini ya gitu kan dari bapak gitu. Cuma gue pertama kali nemuin Guns N' Roses waktu itu, Appetite for Destruction. Anjir, ini baru musik gue nih gitu. Nah, ada momen kayak gitu nggak, Kang Iwa? Gue tuh akhirnya kaset yang gue beli dengan uang tabungan sendiri itu kasetnya The Police. The Police, oke. Album Sinkronisati dulu. Oh iya, yang putih, kuning, merah itu. Sinkronisati 1, udah mulai ini Sinkronisati. Nah itu emang suka dan ngefans sama The Police? Sampai sekarang. Apa tuh Kang ngapilnya tuh? Apa ya? Gue nggak tahu kenapa. Gue ketika emang ya pertama musik ya impresnya ya. Pasti ya. Tapi ketika emang gue akhirnya menentukan ini bakal gue dengerin terus apa enggak, gue ke lirik sih ya. Buat gue Invisible Sun sih kurang ajar sih. Iya. Lagunya Sting yang Invisible Sun itu keren banget. Dia menganalogikan keadaan di perseteruan Irlandia sama Inggris pada waktu itu itu keren banget. Sampai harapan tuh emang seperti Invisible Sun gitu loh. Itu buat gue itu keren banget. Lirik juga penting berarti buat Kang Iwa ya. Iya ya. Observasi. Iya ya. Gue awal-awal suka Bob Marley juga ketika nggak terlalu di awal-awal, tapi ketika Redemption Song ya termasuk di awal tapi nggak terlalu awal banget gitu ya. Ini kok keren banget ya liriknya ya. Kita dulu kan kalau kaset masih bajakan tuh Kang ya, Tim, Billboard, ada bukletnya kecil tuh ya. Kings ya. Itu yang Kang Ibu baca tuh pasti, lihat lagu per lagu. Itu yang dibaca. Dan bahkan emang ketika gue udah interest sama lirik, buat yang ada liriknya gue bisa play, rewind. Dengerin. Wah ini kayaknya gue mesti dapat lirik ini nih. Gitu lah, bukan buat rap ya, tapi buat lagu sendiri ya. Sampai headnya sering rusak tuh Kak. Gue pakai alkohol ini, pakai cotton bud gitu kan, dibersihin. Tapi bahasa Inggris sendiri otodidak ya Kang Iwa? Bahasa Inggris sendiri otodidak ya dulu. Mungkin gue kalau dari orang rumah, keluarga gitu, bapak sama mama tuh yang emang gue mesti bisa bahasa Inggris. Gue juga emang belajar lah secara ada guru yang datang ke rumah dulu. Kang Iwa dulu SMA 3 ya? 30. 30. Iya. Cempaka Putih. Cempaka Putih 30. SMP-nya SD? SMP 4 seberang Istiqlal, Jalan Perwira. SD-nya? Tapi SMP kelas 1-nya di 74, keduanya baru pindah ke 4. 74 terlalu dekat sama rumah. Dekat banget kan di Rawamangun kan, gue kan dulu kan di Kampung Ambon tuh, Rawamangun. Aduh naik sepeda nyampe, gue nggak punya, gue pengen jauhan dikit gitu kan, pengen ngerasa naik bus gitu. Nggak bisa madol ya? Nggak bisa madol dulu kan. Ya udah akhirnya 4 SD di Kayu Putih dulu. Timur jadinya ya? Timur. Iya. East Coast. Gue nggak tahu nih, Kang Iwa inget tapi gue yakin nggak inget sih dulu. Kang Iwa kan kuliah di Unpar ya? Iya. FISIP. Terus Kang Iwa tuh ngekosnya
di rumah temen gue namanya Mia Miranda namanya, anak 68. Terus dia punya rumah di Bandung, terus kayak gue ngekos di situ. Gue lupa dari mana dah gitu. Sangguriang. Terus gue tuh lagi UMPTN, lagi nginep di rumah dia. Terus tukang Iwaka di rumah ngekos di kamar sebelah. Udah gitu pokoknya. Oh, yang rame-rame itu ada lu juga ya? Iya, pokoknya Mercy ya. Lupa mobilnya kan. Bukan. Panggilannya Mercy sih gue. Dia ada 3 adik kakak, cuma gue temenannya main anak keduanya yang Miranda, namanya cewek. Iya, terus gue ngeliat koleksi kasetnya dong gue. Terus kita minik tuh kamar Kang Iwat tuh ngeliat, ada Rolling Stone, Bob Marley. Ya anyway, pokoknya besarnya emang di Jakarta Timur kan ya? Besar Jakarta Timur. Ya, lalu The Police tuh yang pertama kali beli tuh, inget banget The Police. Pertama beli The Police, udah akhirnya jadi beli albumnya dia terus-terusan kan. Terus-terusan, ya udah akhirnya berkembang kemana-mana gitu. Dari situ kalau kayak James Brown gue tahu emang dari rumah, ya lagu-lagu yang emang 60-an gitu ya. Tapi yang gue denger sampai sekarang, James Brown pun gue denger sampai sekarang. Terus lagu-lagu 70s ya mungkin karena emang dari ya bokap sangat ini musik gitu loh. Kayak The Who, Sly, Family Stone. Jadi emang banyak tuh pengaruh-pengaruh yang gue denger sampai sekarang aja gue denger. Gue ada salah satu sumber yang bilang kalau Kang Iwa ngefans berat sama Prince. Prince sangat. Ketika udah 80s, Prince dari album pertamanya gue suka. He's a genius, makanya yang namanya militan ya, tapi belum ada sosmed. Ketika dia ada ribut bacot sama Michael Jackson, gue langsung benci sama Michael Jackson. Tim Prince dia kayak ikut-ikutan. Wah, Prince aja benci, masa gue nggak benci sih? Masa-masa itu gitu loh. Iya. Gitu. Ya, tapi regardless Prince juga terkenal sebagai kameleon juga ya. Yes. Bisa adaptasi kesana kemari, tiap album beda-beda gitu ya. Kalau manggung tuh aransemennya, wah, keren banget. Total. Nah, kalau hip hop sendiri Kang Iwa, itu siapa yang memperkenalkan? Gue hip hop sebenarnya emang akhirnya gue nyari sendiri. Ketika gue suka break dance, gue mulai nyari kesana-sananya lagi. Mulai akhirnya tahu Afrika Bambaataa di situ awal. Terus gue inget pertama kali gue juga play rewind buat dapetin liriknya itu Sugar Hill Gang. Rappers Delight. Itu lagu 6 menit loh, 6 menit lebih. Kalau emang dia versi panjangnya gitu kan, dan itu rapet, versi rap semuanya nggak ada musiknya gitu kan. Itu sampai itu jadi modal ketika gue SMA ada kompetisi rap. Gue bawain lagu itu. Ya pakai band? Enggak, emang pakai DJ aja. Ya pakai DJ, cuman kosong gitu, terus ngelup gitu kan. Itu emang yang ngiringin kompetisi itu DJ. Waktu itu gue pertama kali inget di Ebony, sebelum banyak banget ada kompetisi rap. Oh, dia punya instrumentalnya? Jadi emang kalau DJ kan bisa ngelup. Iya. Ya itu udah ngelup aja di situ. Yang bagian instrumentalnya? Bagian instrumentalnya. Itu kan dari lagunya Chick Say Good Time ya. Nah itu sampai akhirnya ini kok nggak berhenti rapnya. Karena gue hafal banget ya, versi 6 menit ya, mungkin gue sekarang cuma hafal yang versi di versi 3 menitnya lah. Dulu sampai khatam ya. Gue khatam tuh dulu, udah sampai kitab tuh dulu. Jadi benar-benar yang wah gue di sini gue show off deh. Udah panjang itu nggak berhenti terus sampai akhirnya udah stop diberhentiin. Nah itu udah mulai Randy MC juga nongol. Sampai akhirnya ketika Public Enemy nongol, gue jatuh cinta lagi. Gue jatuh cinta banget sama Public Enemy di situ. Sangat jatuh cinta. Udah. Appeal-nya apa sih Kang? Tapi appeal-nya hip hop itu dari pertama ngedengerin si Sugar Hill Gang sama Afrika Bambaataa gitu. Apa esensi apa yang bikin bener lo drawn to it? Awalnya mungkin bukan esensi, awalnya justru sensasinya. Karena ngerasa keren, tiba-tiba nggak ada yang bisa, dan gue kalau di kelas gue sok nge-rap gitu dengan dulu, itu gue keren gitu kan. Generally belum banyak yang tahu dulu hip hop ya. Sama sekali. As music and subculture. Bahkan ketika gue SMA tahun 86 tuh gue manggung di 86-87 lah ya, gue manggung di Pasar Seni, udah bikin band.
gue ngeband itu nge-rap. Ya. Dan orang tuh nggak dianggap, ini orang nggak nyanyi nih. Ngoceh mulu. Ngoceh aja gitu ya. Cuman ya belief gue adalah ketika emang sesuatu dibawakan secara ritmik, orang pasti goyang gitu loh. Ya. Itu dulu aja. Orang nggak perlu tahu liriknya, sangat ritmik banget. Nah udah, karena referensi juga dikit, kalau nge-rap itu Tegal, musiknya apa? Apa tuh? Cassiope. Oh iya, gue bilang ya. Iya, fusion. Fusion. Fusion waktu itu lagi, wah 80-an lagi ini banget. Ya apa ya, nggak ada ini gitu kan. Ya udah pakai fusion aja. Yes. Nah, Cassiope, Spyro Gyra, Azimuth gitu kan. Yeah. Itu ya, yang lagi happening lah pada waktu itu. Itu yang manggung di Parsendi dilihat bapak ibu juga ya, nggak salah. Nah itu, pertama kali bokap sama nyokap lagi tahu ngerokok. Ya kayak itu tadi, kalau buat di musik, nggak bilang didukung juga enggak. Karena gue inget banget ketika gue waktu lulus SMA, kita lompat dulu ya. Lulus SMA, 89, baru kuliah sebentar di Bandung, tahun 89 itu tiba-tiba Guest Music Production minta gue ke Jakarta, lagi ngerjain Meliana Manuhutu, buat albumnya dia dulu, gue nge-rap lah lagu slow di situ, dan berkelanjutan buat proyeknya Meliana Manuhutu buat ke Jepang. Gue juga nge-rap di situ gitu ya. Gue pulang dari Jepang juga segala macam, gue bilang sama nyokap, terus kamu kapan kuliahnya? Ya, tapi gue udah ada penghasilan nih gitu kan. Udah kelar, gue di situ habis kelar, nggak ada. Bukan ini, yang penting lo jalanin tanggung jawab lo dulu gitu kan. Jadi ya artinya, tapi sebelum lulus juga ketika gue keluar kaset tahun 93 nih album gue, gue kasih lihat ke nyokap sama bokap, baru mereka bilang, oh ya udah berarti kamu serius di sini. Nah, ketika emang gue serius di situ, baru dukungan itu nongol. Oke. Jadi itu mungkin bakal jadi template buat anak-anak gue juga gitu ya. Kadang-kadang anak minta lo cuma buat jadi poser, cuma buat lifestyle, apa emang lo punya passion di sini gitu loh. Ya. Gue menilainya seperti itu gitu. Akhirnya ketika bokap nyokap gue keluar kaset dan mereka support, oke. Banyak keseriusan itulah, apa artinya lo di sini nggak pembuktiannya yang matters. Ya. Seperti itu. Ngambil aku malah ke ini FISIP kan waktu kuliahnya. Mungkin itu salah satu sampel dari contoh klasik generasi kita dulu kan, besar di era itu juga ya, yang dimana seni itu bukan pilihan karir kan. Yes. Makanya mungkin gue curiga bukan pilihan Kang Iwa tuh masuk ke FISIP Unpar ya. Kalau FISIP Unpar emang ya bukan gini ya. Dulu gue juga sempat dapat di Brussels. Oh, Belgia? Ekonomi. Oh. Jadi gue ada bingung tuh, di situ terima, di Unpar diterima. Gitu loh. Tapi karena waktu itu gue udah seneng rap, maksudnya udah mulai manggung segala macam. Wah, kalau di sana ribet nih gue nge-rap pakai bahasa Prancis. Maksud dari ini lagi ya. Dan di sini udah ada bukan komunitas ya, teman-teman yang bermusik yang juga. Tahu, ya. Ya akhirnya gue ke Unpar. Iya, gitu. Iya. Kenapa? Ya dibilang pilihan, salah satu pilihan gue bilang. Salah satu, ya gue pengen jadi diplomat tadinya. Oke. Pengen banget. Walaupun kenyataannya pada waktu itu untuk jadi diplomat ya buat dari sipil nggak mungkin banget kan. Ya kalau zaman-zaman itu kan. Ya orang yang ditaruh-taruh kan sedikit sekali gitu ya. Beda sama sekarang. Ya udah dibilang di situ juga, dibilang pilihan gue kok, tapi tolol akhirnya gue DO juga kok. Nggak kelar juga gitu kan. Dibilang karena gue sibuk, nggak juga, banyak yang emang Yosi project pop lulus gitu kan. Sita waktu itu yang jadi backing vokal gue, Sita sama Dewi Lestari kan lulus juga walaupun sibuk juga. Makanya gue bilang alasan sibuk nggak kena sih. Emang gue tolol aja udah. Terima aja udah, walau tolol udah. Takdir udah. Jadi kalau ngomongin tentang hip hop lah Kang ya, kalau ngomongin historical point-nya kan sebenarnya udah ada kayak Farid Harja, almarhum, dan Denny Malik yang udah rapping sebelumnya. Tapi kalau ngomongin tentang hip hop as a culture lah dulu masih disebut sebagai sebuah budaya, itu arguably suka atau enggak Kang Iwa yang pertama representasikan kayak gitu, dan you sort of become the icon of the genre. Tapi nggak tahu kenapa di tiap
interview juga Kang Iwa berkali-kali ngomong gue nggak suka dibilang legend kayak gitu. Itu kenapa Kang ya? Padahal secara track ini udah lo Iron Cash emang udah dibuktikan gitu. Sebenarnya itu kata-kata almarhum Chrisye waktu lagi ketemu ngobrol. Karena kan waktu gua di Musika juga kan, gua kalau emang beliau keluar album, pas gua lagi rilis juga, kita suka promo bareng, muter-muter apa segala macam lah. Dulu kan kalau promo tuh kita naik bus ke radio gitu kan. Berapa orang langsung gitu ya? Langsung ke radio. Yeah. Ke Jawa Timur, ke sana, di sana udah ada mobil, kita putar-putar juga. Jadi banyak ngobrol lah. Yeah. Sampai akhirnya udah nggak di Musika lagi, dan waktu itu gue ketemu, dia bilang, gue sebelum dibilang legend, kata almarhum, kenapa Mas keren lagi legend? Iya sih, tapi buat apa keren? Secara bisnis jelek lagi. By the time lo dibilang legend, sementara gue masih berkarya, orang akan ngeliat karya-karya lo sebelumnya. Bukan usang apa jadi? Iya, sebelumnya aja udah. Iya. Wah, terlalu admire sama karya sebelumnya, sampai yang sekarang udah bodo amat gitu loh. Iya. Oh iya, dan itu terjadi di gue. Walaupun alhamdulillah ya masih ada yang apresiasi, tapi nggak semasif dulu. Karena tetap aja yang masif adalah yang dengerin ya lagu-lagu dulunya gitu loh. Gue masih berproses nih. Orang yang udah legend buat gue sih orang yang udah nggak berproses ya. Udah oke, gue beres gitu ya. Tapi kenyataannya juga kalau kita lihat worldwide, mau Rolling Stone juga yang punya karya baru, tetap aja orang admire ke lagu lamanya. Ya. Sampai akhirnya model kayak Aerosmith juga, yang gue udah ogah bikin album baru, karena ya udah gue dengan album lama juga gue bisa manggung. Yeah. Nah, banyak teman-teman gue yang seperti itu, bilangnya seperti itu. Yeah. Cuman buat gue kan gini ya Kak ya, kadang-kadang ada kangen proses bikin musik, prosesnya gitu, ada proses penyampaian pesan, entah pesan itu akhirnya didengar secara masif apa enggak, whatever. Yang penting metabolisme itu tetap ada di kehidupan gue. Yeah. Jadi gue udah nggak ngeliat ke situnya, walaupun ketika akhirnya manggung, tetap gue bawain gitu ya. Tapi orang apresiasi, wah, ke lagu-lagu lama. Nggak apa-apa toh, masih ada manfaat kok berproses ini. Yeah. Gitu. Paling nggak metabolisme gue masih normal gitu. Yeah. Tapi goalsnya udah nggak kayak dulu lagi. Iya. Gitu loh. Goalsnya sekarang apa Kang? Itu tadi, paling nggak gue buat terapi diri aja. Buat tetap metabolisme ini jalan terus. Ekspresi dan katarsis berkarya segala macam itu tetap ada di hidup gue. Oke. Jadi emang ada satu lagu gue yang dibikin sama Yudis tuh waktu tahun 2013, judulnya Bersamamu. Itu sebenarnya gue adalah ketidaksukaan gue sama hashtag menolak tua. Gue paling gak suka sama hashtag menolak tua. Kenapa tuh Kang? Gue lebih suka menikmati tua. Iya juga ya. Siapa kita? Tiap hari kita dikasih segala macam ini terus lo tolak gitu. Iya. Ya lo nikmatin apa yang dikasih. dan organically nggak bisa ditolak juga menuai. Nggak bisa ditolak ya. Yang semua apapun yang dikasih hari-harinya ya kita dikasih kemampuan untuk menikmatinya gitu loh, apapun itu. Rasa sakit pun kalau emang akhirnya lo bisa mindset lo bisa ada mindset buat menikmatinya, akan jadi syukur. Gitu loh. Kadang-kadang kalau gue ngomong di sotoy, orang yang nggak bisa bersyukur, orang yang pengen toleransinya kecil lah. Gue kalau lagi ngomong sarkas gitu kan, orang yang emang nggak punya kemampuan mindsetnya untuk mengubah itu jadi nikmat lah gitu ya. Itu kan akhirnya sebenarnya dari situ gitu loh. Bersama, kan ada kata-kata bersama selalu sampai habis nafasku. Gue selalu setiap kali manggung, ini janji gue sama lo, kita akan selalu bersama sampai gue habis. Apapun dampaknya masif apa enggak, gue akan akhirnya gue melihat ini kan jadi kayak jalan pedang gue. Kalau jadi jalan pedang, kita nggak boleh pisah sama pedang kita dong. Oke. Kalau buat gue, apapun perspektifnya nanti, apapun ada orang yang makanya akhirnya dari sini emang lebih chill, lebih nggak ngasih pesan yang positif, ya nggak apa-apa, bebasnya orang aja, gitu loh. Yang penting ya ada di sini terus, yang udah dikasih kita jalanin. Ya gue sampai jangan-jangan ya kalau emang ini tugas gue jalanin sampai kelar. Iya. Sesimpel itu gitu. Jadi ketika lo
dibilang legend gue nggak suka, tapi karena gue masih berproduksi sampai akhirnya gue bilang bodo amat lah orang manggil gue, itu haknya mereka. Yang penting metabolisme gue tetap jalan. Ketika emang apresiasi orang lebih ke lagu-lagu pada masa itu ya, pada masa-masa golden eranya, tapi toh gue masih bisa bawain ini. Masalah pesan apa enggak kan kita nggak bisa memaksa orang buat nerima itu. Yang penting kita udah menyampaikan. Sama seperti ketika waktu itu di headline ada tulisan salah satu presiden kita almarhum B.J. Habibie bilang rap itu nggak sesuai dengan budaya kita. Itu headline dulu di Kompas. Yang bikin gue kaget, gue pulang kuliah biasanya wartawan yang nongkrong adalah wartawan high, mode, gadis segala macam, tiba-tiba ini kok Tempo, kok Kompas, Gatra gitu. Gue kaget tuh. Serius nih. Kok jadi serius nih? Dia ngomong tentang headline itu, gue cuma ngomong, loh bokap nyokap gue aja nggak suka hip hop, nggak suka rap, terus gue nih musisi bukan tiran yang maksa orang suka sama karya gue. Biarin aja Pak Habibie nggak suka, biarin aja Pak Habibie punya perspektif itu ini nggak sesuai sama budaya. Toh itu pendapatnya dia, nggak ada pelarangan di situ gitu loh, nggak usah digoreng, gue bilang gitu kan. Gue harus memperpanjang, walaupun waktu itu almarhum Kang Hari Rusli juga ngebelain habis-habisan gitu kan di beberapa artikel tentang gue ini. Tapi buat gue udahlah. Sampai akhirnya justru kenyataannya karena gue ngomong kayak gitu dan gue nggak nyerang balik, tapi gue akhirnya justru mengajak. Gue pikir, tau gue jadi bisa dibilang rapper yang lumayan sering dipanggil Pak Habibie buat manggung gitu loh. Ngerti apa? Ya kadang kalau buat gue kita terlalu sensitif duluan sama satu narasi dari orang yang belum tentu ditujukan ke sana gitu loh. Buat gue pada waktu itu kan, makanya pada waktu ya udah. Ya gue ngerti mau menghibur, misalnya ada, tapi kan lagu lo misalnya kayak tikus-tikus kot kan tentang korupsi segala macam. Misalnya gue dia adalah di private party ya The Have pada waktu itu gitu ya. Kalau bawain lagu tikus got topeng segala macam loh, gue nggak gini loh. Kita nggak tahu dampaknya ketika dia mau tidur. Oh iya ya, kepikiran. Pesan itu kan gak harus ketika kita sampein orang berpikir di tempat. Gue nih penghibur. Bisa aja gue nggak tahu, dan gue akan melepaskan itu ke automatic pilot semesta ini gitu loh. Bisa aja sebelum tidur ngepet, iya ya, gue rakus kayak tikus got, ngepet anjing ya, topeng yang gue pakai berapa biji ya, gitu loh. Gue nggak pernah tahu dampak-dampak itu. Yang penting itu sampein aja gitu loh. Menanamkan bijinya di situ. Itu aja. Jadi apa? Toh pada ujungnya kalau gue ngeliat Bob Marley, orang bisa apa? Get up, stand up for you. Dia tentang nggak perlu get up, stand up, ngotot itu kan nggak perlu, tetap ini. Tapi setelah itu apa? Gitu loh. Kita nggak terproses ya. Dia anjing iya, get up, stand up for your right ya, fuck gitu kan. Itu lebih efektif gitu loh. Nah itu makanya gue ngeliat Dylan lagunya enak-enak, Dylan ya, Bob Dylan lagunya enak-enak, tapi nggak ada tuh yang dengerin mikir serius, sans aja dengerinnya, tapi dampak dari situnya apa gitu loh. Nah, banyak yang akhirnya coba apa gue absorb dari situ gitu ya. Tujuannya kita menghibur. Dampak ya udah selipin. Ini kalau gue lihat dari beberapa interview yang Kang Iwa udah lakukan ya di beberapa channel, gue sensing a very deep philosophical expression dari Kang Iwa gitu ya. Lebih ke filosofi sih. Almost spiritual bahkan gitu even. Selain dari musik-musik tadi yang Kang Iwa konsum gitu, itu datangnya dari mana Kang ya tempatnya? Dan juga gue kalau lihat dari lirik kayak bebas gitu misalnya, itu kan seperti anak kecil yang telanjang bebas gitu, dan tersenyum puas. Gue ini dalam banget sebenarnya gitu kan. Kang Iwa belajar dari mana tuh Kang? Dan ya tong sampah buku aja sih ya. Buku juga lebih banyak banget yang dari buku, dari obrolan. Maksudnya makanya gue ke anak gue, lu banyak nongkrong deh. Dengan nongkrong, tapi nongkrongnya bukannya ahil, lo bisa ngeliat berbagai tipe orang. Orang tuh lagi bersuara apa. Kadang-kadang kan sebelum lo bisa menang, tiap hari kan ini ngobrol sama kita nih.
Tapi kan mungkin bahasnya beda gitu ya. Tapi arti kalau ketika emang radarnya udah kita biasain, kita latih dari dulu, ya udah seperti itu. Oke, balik ke bebas gitu ya. Bagaikan anak kecil yang berlari bertelanjang bebas, dulu gue sempet baca ada John Lennon bilang never lose a child in you. Gitu loh. Itu cocok banget sih buat pekerja kreatif gitu ya. Kadang ada kejujuran anak kecil. Gue kalau lapar ya nangis. Decent banget gitu, naif banget. Ya gue kalau marah ya ngamuk gitu loh. Hal-hal kayak gitu. Cuma kan bedanya kita sekarang emang itu adalah ada ruang yang emang jangan sampai mati gitu loh. Kalau mati kita jadi zombie kalau nggak ada anak kecil di kita gitu. Makanya gue menganalogikan itu kebahagiaan, ketakutan, bahkan optimisme dari anak kecil yang lari-larian di hujan. Orang ketakutan sama petir, anak kecil bodo amat. Gue enak kok hujan, positifnya keambil gitu ya. Bahkan kalau gue bisa bilang mengenai bebas ini sendiri, kan gue bukan bebas yang ya, waktu itu gue diemin aja. gue nggak, wah sebenarnya gue bebas ini bukan ini gitu. Banyak orang ngomong gue kebebasan apa. Itu kan tentang kebebasan berpikiran. Ketika emang gue baca buku Zen Dharma, salah satu aliran dalam Buddha gitu ya, mungkin kayak tasawufnya gitu ya. Kalau di Buddha, gue suka banget gitu loh. Tentang membebaskan pikiran. Itu membebaskan pikiran kan tentang mindset ketika misalnya lo di sebelah kompor mie dok gitu ya, nunggu pesanan lo mateng gitu ya. Panas nggak panas, tapi kalau lagi sama cewek lo, orang yang lo sayang berasa panas nggak? Enggak gitu ya. Lo bisa nggak tanpa cewek lo, tanpa orang lo sayang, tapi lo nggak berasa panas? Ya itu kan membebaskan pikiran sebenarnya. Sebenarnya emang gue beberapa kali gue ngobrol tentang bebas itu. Ini lagu meditatif banget. Sebenarnya cuman akhirnya orang mengartikan ini gue whatever terserah. Tapi akhirnya toh sampai sekarang ada komunitas-komunitas yang emang digging itu. Bahkan ada satu profesor komunikasi di Melbourne yang emang ngobrol sama gue, dia nelanjangin semua lagu gue dan itu benar semua anjir gitu. Oh iya. Yes. Fuck, dia benar semua tentang lagu Cuma Ulat itu tentang masyarakat yang termarginalkan. Jadi research semua itu kan. Indeed. Wow. Ini pas lagi pandemi kemarin. Kita ngobrol lagu kapal goyang tentang oportunistis orang dan tentang persatuan segala macam itu. Anjir gue ketebak nih. Poin semua. Pak gue ketebak. Tapi jurusan apa tuh dia? Maksudnya mungkin dari psikologi apa tuh? Enggak, dia emang profesor komunikasi. Oke. Dia emang profesor emang di situ bidangnya gitu loh. Nyambung. Jadi dia cuma nanya reasonnya kenapa. Yang gue hindari adalah gue kelihatan keren dengan pesan gue. Gue gak perlu kelihatan keren dengan pesan gue, ngerti? Yang penting itu bekerja. Karena banyak sekali ketika emang udah ketahuan pesannya adalah orang jadi antipati. Pada waktu itu gue berpikirnya, wah lo so bijak lo so inilah segala macam. Udah ajak senengnya dulu. Artinya gini, bukan ajak seneng akhirnya gue jebak ya. Ntar orang akan ada pencariannya masing-masing gitu loh. Tentang interpretasinya masing-masing. Akhirnya ada tuh beberapa komunitas nggak banyak, nggak sampai 20 orang, tapi ngobrol. Bener gak sih kan tentang ini, bener gak sih? Akhirnya ya udah lo dapat nih, ya udah ngobrol akhirnya. Iya. Jadi pasca setelah proses Nora ya rap tapi gue bikin kayak gini gitu. Itu hal yang Nora banget. Tapi menurut gue itu justru appeal-nya hip hop as a culture, subculture mungkin ya Kang. Karena ini yang mau gue tanyain, kenapa sih hip hop itu justru menurut gue ya at least ya, jadi subkultur lah ya dengan turun-turunannya menjadi genre atau subkultur tadi yang paling banyak diadopsi di banyak dunia, di banyak tempat globally. Bahkan jadi banyak offspring-nya gitu. Banyak di tempat-tempat daerah suburban atau desa-desa mungkin yang ngadopsinya dan mereka twist dan mereka blending jadi mutasi milik mereka sendiri gitu. Menurut Kang Iwa kenapa tuh ya? Nih, gue ngomong sotoy nggak apa-apa ya. Tapi seluruh dunia ini secara ancient itu nggak lepas dari mantra. Secara budaya. Dari mantra, akhir ke pantun yang AABB, setiap tempat mau Afrika, you name it semuanya. Berekspresi through language. Berekspresi dengan seperti itu. Apalagi Indonesia.
ada banyak ribuan keren banget. Gue inget banget waktu lagi awal-awal gue nge-rap, gue waktu itu ke tempatnya Raja Ali Haji gitu ya di daerah Riau gitu ya. Gak usah bilang makrifat kalau belum mengenal yang 4. Itu kan rima yang keren banget gitu loh. Itu keren banget rima dan pesannya gue anjir bisa ada pesannya bisa ini dan dalam. Iya. Gitu loh apa? Itu gila gitu buat gue. Itu akhirnya mulai nyentil gue untuk yang let's do it in your own way. Gitu ya apa ke apa banyak petatah petitih Pajajaran juga yang rimanya kurang ajar banget kayak emang ada apa pesan Galunggung. Iya, itu pantun. Itu keren banget. Iya. Itu keren banget itu tentang lo siarin pesan lo dengan cara rima yang mungkin keren banget tentang jaga etika apa segala macam. Kalau misalnya emang satu orang yang apa tapak tapi dekat terlalu apa dipengaruhi penguasa adalah bapak yang ya udahlah macam-macam banget. Begitupun daerah-daerah lainnya. Bugis gitu ya, banyak banget hal. Nah, buat gue kenapa pemain hip hop di Indonesia banyak ya gue nggak tahu. Mungkin emang udah ada di DNA dari yang emang tersimpan di otak kecilnya yang ya ini gitu loh. Iya, turun-temurun yang begitu mudah beradaptasi di Nusantara ini gitu. Kita ngomong worldwide, setiap mau kalau Scotland zamannya kerajaan juga banyak petatah petitih yang emang rima seperti itu gitu. Bahkan awalnya mantra gitu ya. Gue bilang setiap daerah yang emang udah mungkin mengenal peradaban gitu ya, mengenal gimana ini pasti mereka mencoba mendekatkan dirinya melalui mantra gitu ya. Dari mantra ya ke doa apa semua segala macam. Bahkan kalau emang gue ntar dibilang gue penistaan lagi, tapi kalau lo lihat aja misal lo baca aja yang kita suka baca Quran gitu ya, rimanya kurang ajar lagi, keren banget lagi. Dari ini surat apa? Ayat ya. Ini itu ayat. Wah rimanya tuh, apalagi Ar-Rahman gitu misalnya gitu ya, wah ngeraimnya tuh gila ya. Dia dalam Arab tuh. Kan misalnya kan kita ngomong di Quran gitu ya. Ya dalam Arab kan berima banget gitu. Betul. Maksudnya delivery-nya juga. Delivery-nya. Ya di tiap bagian dari dunia ini ya. Kenapa rap begitu gampang gitu ya? Untuk orang punya empati semua segala macam ya mungkin dalam otak kecil tiap warga bagian warga bumi itu secara turun-temurun udah dapet. Mungkin sempat keputus gitu ya. Mungkin nongol lagi ketika emang ini rap ini nongol sebagai industri. Jangan lupa yang bikin akhirnya rap ini membumi kan emang industri yang ngebawa orang akhirnya di situ explore untuk gue pilih ini, pilih itu, pilih ABC ya itu udah pilihan, nggak apa-apa gitu loh. Kalau Kang Iwa setuju nggak kalau dibilang kalau kita ngomongin industri gitu ya, kita ngomongin di Indonesia lah ya, gue banyak laporan dari Mas Antoni Ismail, si Upi yang pernah mungkin Kang Iwa juga udah pernah ke timur ya, ke Ambon dan Papua gitu. Itu di sana membludaknya banjirnya bakat di sana. Gokil. Yang sayangnya tapi nggak terekspos gitu. Dan kalau menurut gue sih ini nggak cuma di hip hop aja tapi music wise industri kita memang masih Jawa sentris kalau menurut gue. Kamu setuju juga? Setuju dan makanya gue suka banget ada pergerakan anak hip hop di Papua tuh yang emang kalau emang satu acara ini nggak perlu banget manggil artis dari sana, nggak usah, kita aja. Itu nggak apa-apa. Makanya sempat ngobrol gue sama temen gue sama Epo gitu ya. Ya nggak apa-apa, lo harus gitu. Lo nunjukin juga karena emang di timur sendiri. Lo bayangin gue ke Kepulauan K, yang notabene emang naik pesawat dari sana, pesawat sehari cuma sekali, baling-baling sehari hampir 50 menit lah ke sana. Pesawat kecil lagi ya? Pesawat kecil. Gue turun, yang ngeprank gue tiba-tiba naik mobil van, buka, turun banyak orang, dengan sound system, langsung freestyle depan gue. Anjir. Gue pikir nggak ada, wah gue diculik nih gitu kan. Udah. Dan itu keren-keren. Sampai pelosok banget. Gue inget banget di setiap wawancara pada tahun 90-an mimpi lo apa terbesar. Gue cuma bilang hip hop yang tahu bukan cuma buat kota-kota besar yang selama ini gue manggung, gue pengen sampai pelosok. dan ini kejadian gitu ya, dan buat gue ini wow. Sayangnya memang ya itu tadi
yang lo bilang masih Jawa sentris, walaupun sekarang buat gue sih enggak juga ya, karena kesel apa enggak ya harus diakui budaya sosmed itu bisa membuat orang ngepost dari mana aja, posting produknya dari mana aja, dan orang bisa hidup dari situ kalau bisa memanage-nya, gitu ya. Banyak juga mungkin beberapa rapper-rapper yang akhirnya dipanggil ke Jakarta buat perform semua segala macam karena udah bang di entah di YouTube-nya, entah di pokoknya di sosial medianya. Dari situ mempermudah scouting dan segala macam. Walaupun memang yang jadi sentralisasinya bukan musiknya sih, perputaran uangnya. Iya betul, cuannya. Perputaran uangnya masih Pulau Jawa gitu loh. Ya kalau kayak gitu kan kita udah ngomong hal yang lebih besar, banyak komponennya lah. Banyak komponennya. Jadi secara karya, kalau buat sekarang kalau emang kita punya will gitu bisa nongol mau dari Aceh kayak mau dari Pulau W kayak apa semua segala macam lo bisa gitu loh. Tapi emang perputaran uangnya masih di kota-kota besar gitu. Jadi ya itu yang ya semoga sih apalagi gue suka banget sama rap timur ya, mulai dari Flores, teman-teman di Ambon, teman-teman di Sulawesi gitu ya, Papua. Mereka tuh kok udah ngedance dan sambil lo kayak lo bad to the bone udah. Lo emang udah dari dalamnya udah ngehe gitu, udah dan mereka bertutur tuh emang seperti bertutur ngomongnya mereka gitu loh. Itu yang gue admire ya, sama rap sana ya. Dan makin banyak kesini tiap daerah bangga dengan ngeluarin gue identitasnya. Misal gue Kalimantan, gue dengan bahasa tempat mereka lahir. Itu keren sih buat gue. Itu keren banget. Lo bayangin aja di Amerika aja yang cuma berapa gaya ngomong gitu ya, bisa gede. Indonesia banyak banget kayak ngomong dengan dialek masing-masing. Dengan dialek masing-masing. Wow, itu harusnya bisa lebih gede lagi. Harusnya. Nah, ya semoga sih gue ada satu niat bikin movement ke arah sana. Nah, insya Allah tahun ini jalan lah. Ngebuka akses ya kan, terutama ya. Iya sih, karena memang setuju kalau kita ngomongin ngebuka, particularly dari angle ekonominya itu udah bukan terlalu besar kayak untuk orang individu kayak kita gitu ya. Udah higher power pemerintah lah gitu. Kayaknya sih yang harus ada perannya. Iya. Itu. Aduh, jangan jadi slogan lagi deh. Udah mesti di slogan ini udah jalan tentang musik, kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri lah, apa segala macam, apapun karya kreatif di sini cuma slogan doang. Dan maksud gue kita bisa lihat, kita lihat Amerika aja awalnya gimana masukin ini ke film, APBN ke film, masukin APBN ke musik. Lihat hasilnya. Sampai orang percaya ada satu orang bisa ngancurin camp Vietnam sendirian gitu, Chuck Norris gitu ya. Betapa hebatnya gitu kan. Iya, harus ke situ gitu ya. Buat worldwide. Nah, Korea lagi berikutnya. Nah, gue baru mau ngomong itu. Ya, kita kan ngeliat dulu nih. Korea masukin APBN juga semua ke sana, sampai zamannya Gangnam Style itu. Semua kedubes Korea di seluruh dunia harus memutar itu pada saat itu rilis bareng. Pergerakannya juga masif semuanya. Nggak perlu slogan kebanyakan, jalan yang penting. Di sini buat masalah publishing aja nggak kelar-kelar. Gitu. Itu nanti tukang gue kesana tuh. Polemiknya emang kesut ya. Kayak emang kayak disengaja, emang akhirnya jadi boleh dong gue curiga ini jadi disengaja. Emang akhirnya emang ini dibikin rame terus nggak pernah punya way out. Bisa jadi dong, boleh dong, gue sah aja. Ini kenapa? Karena gue melewati berbagai fase sebelumnya. Tiap ini ribut lagi tuh nggak jadi lagi, sepi lagi. Tapi ini ribut lagi, sepi lagi. Tapi
ini apa emang sengaja ya dibikin gini ya? Muter aja gitu. Duitnya gede, akhirnya sayang kok akhirnya musisi mendingan buat yang sedikit aja nih. Nah, udahlah, itu udah. Iya, emang tough being musician ya. Tapi regardless, Kang memang tadi Kang Iwan nyenggol sedikit tentang keberadaan sosial media gitu ya. Yang dimana itu jadi platform yang mendemokratisasikan setiap dari kita, each individual, musician, whatever profesinya gitu. Jadi being terexpose, dan Kang Iwan juga terlihat, kayak gue bilang tadi, terbuka untuk collab gitu ya. Dan kalau ngelihat feed-feednya dan lini masa Kang Iwan kan cukup aktif ya, mengupdate karya, activity kayak gitu. Yang jadi pertanyaan gue adalah itu kan part of being relevant kan ya, kenal dengan teman-teman yang dari timur, lalu lihat gimana industrinya gitu. Kalau buat Kang Iwan sendiri, is it important being relevant to you as a musician gitu? Hell yeah. Iya ya. Hell yeah. Jadi gini, gue juga tadi orang yang angkat dagu, salah satu orang yang angkat dagu di angkatan kita ketika emang ada sosmed ini begitu masif gitu ya. Sampai akhirnya gue kenal sama ada satulah masih geng milenial gitu ya, yang emang ya lo nggak bisa angkat dagu, lo mesti ini juga, gitu loh. The game has changed. Kalau emang lo ngerasa ada beberapa nilai yang perlu disampaikan, tapi lo angkat dagu, lo nggak ikut bermain di sini, gimana bisa tersampaikan? Nah, buat gue yang penting kan adalah ya orang ya kayak lo gitu, semua teman-teman kita yang lain ya Kak ya. Lo punya nilai, punya kegelisahan, ngomong di sini. Kena apa enggak nyampe acara lo pasti akan ada yang nyangkut. Kalau emang kita konsisten terus, gitu loh, terus aja biarin gitu. Kalau akhirnya kita tinggalin, makanya banyak yang bilang kok keputus ya, banyak yang nggak tahu ya, kayak ada Jangkawani nggak tahu, banyak. Begitupun ketika gue di awal-awal sosmed, gitu ya. Ketika waktu itu ada ya perseteruan gue sama Yanglek gitu ya, orang Iwa siapa gitu ya. Iya betul. Ya, itu kan. Gue sempat merhatiin juga kan. Iwa siapa ini segala. Ya, bukan salah mereka. Salah kita yang terlalu angkat dagu. Iya. Gitu loh. Gue kadang-kadang kalau lihat masalah, lihatnya ke kita dulu lagi, nggak ke orang lain. Betul, ke dalam dulu. Iya ya, emang gue yang anjing gitu kan. Ya udah, ketika emang kita ngerasa kita punya perspektif yang pengen kita tularkan, ada value yang pengen kita tularin, budaya mungkin nggak sebaiknya berubah. Tapi value itu sebaiknya yang emang punya benang merah terus. Gitu loh. Ya kita mesti turun juga dan keep reintroducing lagi gitu. Makanya being relevant, being emang akhirnya kita bisa tiap zaman punya suaranya masing-masing, pasti. Tapi benang merah tentang value itu yang harus ngalir terus di tiap zaman. Gitu loh. Itu mungkin akhirnya yang jadi passion gue, kenapa gue ngerasa gue perlu ada di situ. Nggak usah marah-marah ketika lifestyle lu baru beli mobil udah pamer lu ini, biarin aja itu cara mereka. Kita yang lain. Gitu loh, ngerti gak sih? Metodenya lain. Orang jadi kan ada pilihan. Oh enggak kok, di sosmed ada yang gini juga kok. Gitu loh. Gue nggak mau juga tiba-tiba anak gue nyalahin lu sih nggak pernah ngomong gini. Lu bisa marah-marah sendiri aja, masih circle doang gitu misalnya ibaratnya. Iya ya. Ya udah, itulah, kalau entah dalam perjuangan ini gue kalah menang ya urusan nanti. Yang penting doing aja gitu loh. Berkaryanya dulu gitu. Berkaryanya dulu. Kang Iwan juga undeniably punya influence besar lah ya, bahkan anak sendiri sekarang udah mulai berkarya, bikin lagu gitu. Kang Iwan juga ikut berpartisipasi di situ. Itu mungkin jadi salah satu contoh terdekat dari gimana legasinya Kang Iwan diadaptasi sama anak sendiri, dan ini anak Kang Iwan tuh contoh dari sekian ribu generasi baru yang ada mengadaptasi ya gitu ya. Kang Iwan tapi udah berkaitan sama yang tadi sih yang dibilang tentang being legend tadi ya. Menurut saya Kang Iwan kan kayaknya
Itu jadi terminologi usang sebenarnya. Iya. Tapi buat legacy itu buat Kang Iwa apa tuh artinya? Legacy sih kalau ngomong sotoynya ya, gue boleh ngomong sotoy ya, amal jariah legacy itu. Oke. Ya legacy. Karya-karya yang udah dibikin. Ya udah dibikin apapun itu ya. Legacy itu buat gue apa? Gue nggak mau bilang tongkat estafet itu karena orba ya. Bahasa itu. Jadi maksud gue apa? Torch being handed down. Wah gitu ya. Sebenarnya bukan. Bara obor. Gue lebih yang awakening itu mesti ada gitu loh. Legacy itu mungkin bahasanya lebih ke awakening ya. Yang ketika apa yang menjadi awakening gue akan semoga itu menjadi energi awakening juga buat yang nerusin ini. Dan tiap orang mesti punya awakeningnya masing-masing yang untuk diturunin ke yang mereka anggap pantas buat nerusin gitu ya. Ya. Dan itu harus berwarna-warna ya. Yang lo bilang tadi legacy ke anak adalah bukan yang paling benar. Oh, kenapa tuh Kang? Oh iya dong, bukan yang paling benar buat orang lain yang menurut enggak kayak gini harus hip hop. Oh, oke. Gitu loh. Gue pun nekenin itu ke anak gue seperti itu. Lo bakal yang ayah bilang ke kamu ini bukan yang paling benar. Mungkin ini ayah ngerasa ini benar buat ayah. Dan ini juga benar untuk ayah turun ke kamu. Tapi ya orang lain bisa aja melihatnya, enggak lagi, ada yang lebih benar lagi, gitu lah. Okay. Itu adalah kesadaran pertama tentang kesadaran ada orang lain juga buat anak gue. Dan lo buat gue perjuangan lo di situ adalah bukan perjuangan buat mengintimidasi orang yang berbeda sama lo. Yeah. Perjuangan lo di sini adalah tetap yang lo perjuangin tetap nyala. Ya. Bukan untuk akhirnya mendominasi segala macam. Nyala aja. Ntar ada orang suka dia akan kesini kok. Kang Iwa juga bilang tadi ini masalah tentang an offering of rasa feeling ya. Karena ya itu juga yang kamu boleh belajar skill semua segala macam. Karena anak gue juga dari SMP kelas 1 udah ngomong pengen rap. Gue diemin Kak. Dicuekin. Dia waktu itu masih tinggal sama bundanya kan. Kalau lagi liburan sini, apaan sih? Gue diemin. Sampai suatu saat dia tinggal di sini pas kelas 3 SMP gitu ya. Bertanya, gimana lirik lo? Lirik kamu gimana? Oh, udah langsung buka handphonenya. Ya udah kan, udah pakai musik. Wah, berapa ini semua segala macam lah. Banyak nih dengerin. Wah, mengerikan. Mengerikan. Dos. Wah, sangat ini udah gue sampai akhirnya pertama ini oke, kamu skill juga. Mungkin kalau skill tentang yang kamu tahu tentang gimana silabel, rima, apa segala macam, ya udahlah, kamu dapat ini dasarnya. Walaupun kamu masih banyak mesti belajar sama om kamu, biar bervarian. Kalau dari gue sih pesannya ya itu tadi, ketika lo masuk ke sini, ini adalah urusan rasa. Percuma ketika lo begini, lo nggak ada rasa di sini. Yang dilakukan adalah penekanan tiap kata tentang rasa yang lo pengen hadirin di kata-kata itu. Ada kalimat yang pengennya lo chill, lo di situ gitu loh. Nah, kalau secara tekniknya juga lo kalau bisa lo udah dapat postingan ngepost lo napas di mana semua segala macam di sini, artikulasi beres. Jadi ketika emang di mikrofon di booth recording, lo di situ udah tinggal main rasa. Bukan main hafalan lagi, gitu loh. Gimana live with the song, hidupin lagunya. Hidupin lagunya. Itu yang akhirnya sampai gue bilang itulah kenapa ayah akhirnya bisa ketagihan di film. Karena ketika di manggung ayah being lirik ayah menjadi menghidupkan lirik ayah dengan being lirik yang ayah tulis ketika di panggung. Ketika di film gue being script. Menghidupi skripnya. Sebenarnya anak hip hop nggak akan susah PR-nya ketika masuk ke film. Gue selalu bilang tuh kata ke UPI Ketuan 13, kenapa? Tunggu, enggak, lu bisa, kenapa? Lu bisa ngidupin lirik lo di panggung soalnya. Gitu loh. Nggak semuanya ya,
rapper-rapper bisa ngidupin adalah orang-orang yang bisa dengan dia berbagai cara ekspresinya ngidupin kata per katanya gitu. Dia nyampe kan. Satu-satunya dipukul nggak berasa sakit kan dipukul dengan musik kalau kata Bob Marley kan. Nah itu berasa tuh tes berasa ininya gitu. Nah kamu bisa bikin orang kayak gitu itu karya gitu loh. Itu dari research loh Kang. Jadi gue pernah baca ternyata lebih banyak presentasi musisi career wise yang lebih sukses jadi aktor. Ini bukan cuma rapper aja kan, musisi yang ini dari aktor dibanding dari aktor yang menjadi musisi. Kita boleh lihat kayak siapa ya, Lenny Kravitz jadi aktor ini, siapa lagi? Jadi antagonisnya ya. Kita dapat ya. Jadi ada banyak. Walaupun Mick Jagger agak gagal ya. Ini kan pernah juga beberapa film ya. Iya, generally kalau di film karena aktor itu dianggap bisa, yaitu berefleksi dan udah jadi default dia. Tiap panggung tiap malam manggung gitu kan dia menghidupi lagunya dan acting di situ. Dikomparasi sama aktor yang jadi musisi, song semua, Keanu Reeves, kalau bandnya keren Keanu, tapi Dogstar, tapi kurang. Siapa lagi ya, yang main Gladiator itu siapa? Russell Crowe pernah aja ya. Iya. Jared Leto oke lah gitu, cuma nggak sesukses jadi aktor gitu. Tapi ternyata memang ada observasi tuh Kang. Iya, itu makanya tuh. Tapi hati-hati tuh kalau kita mendeliver observasi kayak gitu, ntar ada resistensi dari dunia film deh ke musisi. Kang Iwan sendiri gimana? Kalau gue lihat di Google Wikipedia udah awal karir udah pernah bersinggungan sama film dan sinetron Kang ya? Film, sinetron, miniseries itu karena miniseries gue mau, miniseriesnya Tio Pakusadewo waktu itu Bung Desak udah main kan dulu. Sebelumnya Kuldesak main di Kuldesak juga waktu itu Riri Reza sama Riri Reza lah yang kita darain. Enak nyaman karena emang di situ tapi kan akhirnya tawaran-tawaran yang datang nggak begitu semua. Akhirnya gue jadi cameo doang. Akhirnya nggak memberikan gue tempat buat riset. Nah baru-baru ini ya gue ngomong langsung aja orangnya nggak apa-apa ya. Kayak kalau Dennis Rager kan teman gue kecil ya. Lama nggak ketemu, tiba-tiba dia mau bikin film, bilang wah gue pengen lo main tuh. Anjing kenapa gue? Gitu kan. Gue pengen jadi teroris. Gitu kan. Dia ngasih lihat fotonya Aman Abdurrahman gitu kan. Wah pas lagi di ininya. Ketika divonis mati dia gini. Dia malah menang gitu. Gue coba deh. Karena kan emang kan kayak buku bacaan kan yang kanan-kanan banget gue ada. Gue buka kardus lagi, gue baca lagi, gue coba gue riset. Nggak apa, lo riset seininya aja. Gitu ya. Nah akhirnya justru gue di film gue nagih banget masalah riset ini gitu. Gue seneng banget. Bahkan ketika emang, wah lo antagonisnya kenapa nih? Karena ketika orang nyopet karena emang dia butuh buat makan, sama orang nyopet emang buat nunjukin kalau gue di sini darah gue lagi, yang nyopet gue lagi, gue paling jago lagi, sama motivasi ketika orang nyopet emang mau ngejago. Itu akan jadi tipikal antagonis yang beda dong, secara ekspresi semuanya. Nah, gue selalu emang menanyakan apa yang bikin dia jahat dulu, pasti ke penulisnya atau ke sutradaranya. Why-nya. Karena dari situ gue bisa tuh dapetin varian-variannya tuh. Jadi jawaranya karena apa nih? Gitu kan. Ada di film yang terakhir juga gue jadi jawara nih yang tanggal 20 ini rilis. Apa nih? Apa Kunti apa kan? Anak Kunti. Jadi jawara ya udah yang punya masa lalu yang pengen di depan anaknya gue baik gitu kan, yang nutupin ya itu kan akan jadi varian yang beda. Outputnya gitu ya. Emang bawel sih, akhirnya jadi banyak nanya gini gue, tapi buat gue itu sesuatu yang diperluin. Penting lah, sesuatu yang diperluin. Dan tanpa ngejelekin apapun ya Kak ya, abis Kuldesak seperti itu semua, simplifikasi semua. Gitu loh. Gue ngerasa, gue buang-buang waktu di sini. Sorry ya. Bukannya gue so idealis gitu, gue pengen kan misalnya
Oke, gue dapat hasilnya, dapat duitnya, dapat cuannya. Tapi kan mesti ada sesuatu juga di situ gitu loh. Yang gue kerjain, gue kerja di sini loh. Gue di kontribusinya apa gitu loh, manfaatnya apa. Nah itu gitu terus. Sampai akhirnya mulai dari situ, alhamdulillah ada tawaran lagi. Dan alhamdulillah mungkin karena yang di sayap-sayap patah bisa dibilang film pertama setelah yang lama, gue tetap ada jadi cameo. Ya 1-2 kali apa sih ngabisin waktu seharian gini doang gitu kan. Akhirnya ada yang benar-benar signifikan. Udah mulai dari sini gue juga akhirnya ketika emang gue nanya oke, karakter ini jahat di sini, kenapa gitu loh. Dan buat gue juga jahat sama baik itu bukan sesuatu yang permanen. Seorang yang kita anggap suci pun bisa melakukan hal yang sedikit jahat lagi. Kan itu kan datang gitu loh. Kita kayak pikiran aja kan. Kayak pikiran aja, gimana kita bisa mengontrol pikiran itu gitu loh. Ketika karakter ini jahat, pasti ada gestur-gestur baik yang mungkin gue improve sendiri, yang gue tongolin di situ. Gitu. Bang Iwa katanya sempat duduk sama si terorisnya juga ya, kalau nggak salah. Ya, sempat waktu itu gue buat ini ya, karakternya, risetnya, nggak ngobrol sama terorisnya. Seru sih, maksudnya kan pada mereka juga maksudnya manusia, dia pasti punya orang yang disayang dan punya orang yang sayang sama dia, ya sama aja sama gue gitu loh. Sesimpel itu gitu. Makanya waktu itu gue bilang buat orang yang awal, Mas cabut dari sini dulu deh. Biar berdua aja. Bertiga waktu itu ada dua biar ini. Biar gue ngobrol, akhirnya gue lepas. Tadinya kan gue pakai ini kan, gue lepas. Ya udah, karena akhirnya ketika itu ada jarak kan. Sampai akhirnya ya udah, ketika akhirnya ngobrol, kita sebagai manusia ya dapet tuh semua. Apa yang bakal gue dapet tuh dari interaksi itu? Yang gue dapet ya akhirnya ya, kalau secara buat teknis film ya gimana gerakan kerutan ketika lagi marah, kan gue pancing marah juga. Oh iya. Ya mau nggak mau. Sampai pas udah marah gitu gue bilang stop. Udah gitu, gue cuma butuh itu. Ngakak, kurang ajar lah kayak. Ya hal-hal kayak gitu lah. Manusia juga ya. Buat gue ya manusia juga. Ya tentang akhirnya lo ngerugin banyak orang, apa segala macam, apapun itu gue nggak mau urusan di situlah. Buat gue yang penting ya selama manusia masih punya empati ya ke orang lain gitu ya. Itu adalah bisa jadi, mungkin mereka juga nganggap gue pernah ngerasa jadi zombie lah, artinya cuman instruksi gue jalan gitu loh. Gue cuma satu tujuan, akhirnya gue ngomong kan yang satu tujuan ya, kalau gue ke Bandung, gue ke Bandung nih, kalau tujuan gue Bandung aja selama perjalanan, gue nggak dapetin apa-apa di perjalanan. Tapi kalau gue feel the trip, feel the journey, banyak yang ketemuin di perjalanan. Iya. Oke Kang, jadi memang ada proses duduk bersama si pelakunya, Kang Iwa research dan mempelajari gerak-geriknya, gesturnya gitu, dan juga passionnya, semuanya, isi kepalanya. Tapi Kang Iwa nggak ada pendidikan formal acting ya sebelumnya? Nah itu, tololnya gue. Otodidak juga? Sangat otodidak sih, tapi ya itu tadi, by the time you meet the good team, lo akhirnya ketularan juga gitu loh. Maksudnya ya, orang dari coachnya, yang coaching ini semua segala macam tuh ngebuka mata banget. Ada namanya Bang Norman yang akhirnya ngeluarin juga teori-teori dalam sekolahan lah. Oh berarti lo menggunakan ini ya, dia bilang gitu. Kan workshop dulu ya Pak sebelumnya. Harus ada, biasa di workshop tuh gue jadi orang paling bawel. Nanya. Iya. Gue bawel banget. Iya. Dan lu digembleng juga tuh kan pasti. Sekalian belajar gitu lah. Bahkan yang nggak perlu digembleng, gue tanyain. Karena itu jadi momen yang mahal buat gue. Sisanya buat gue ada satu kata-kata yang membesarkan dari Bang Norman ini buat gue. Kang, enaknya lo ini udah mengalami berbagai macam pahit manisnya hidup, semua segala macam. Gimana lo akhirnya merecall ini? Akhirnya gimana dari recall ini lo ada di situ, di salah satu fase yang itu lo pelajari lagi situ.
semuanya, semua segala macam, sampai akhirnya kalau tentang gestur orang, ya gestur karakter semua segala macam, ya itu bisa nantilah. Yang penting dalamnya lo bisa dari situ. Ada satu kata yang membesarkan, itu yang dia bilang, ya alhamdulillah dia kata-katanya ya lo mudah buat absorb saat coaching atau workshop ini. Nah itu akhirnya ya itu yang akhirnya gue lakuin gitu loh. Bahkan ada satu film Papua juga, horor Papua, ini belum tayang. Gue sampai akhirnya sebelum workshop, gue udah anak-anak hip hop kan banyak anak Papua kan, yang di Jakarta. Gue telepon, lo ada asal dari Sorong nggak? Oh gue dari Sorong bang. Yaudah lo ke rumah gue deh. Kita ngobrol gitu kan, gue pelajarin dialeknya, semua segala macem, bahasa pentingnya. Terus sampai pas workshop lo, kok udah bisa kan? jadi kadang-kadang emang ada perlu inisiatif itu gitu loh. Karena gue bukan aktor, kesadaran gue pertama, artinya gini, gue tuh sangat rookie di sini, gue butuh banyak persiapan. Itu yang harus gue lakuin jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari, sama seperti ketika gue syuting yang jadi teroris itu, saya patah. Gue ketika melek, gue harus membenci istri gue, anak gue ketika gue berangkat dijemput sama mobil film. Udah, ayah aku sekolah ya. Gue bukan orang kayak gitu. Tanpa ngasih tahu mereka. Gue mesti ngeset itu karena gue bukan aktor brilian yang bisa menyeting itu di lokasi gitu. Jadi gue tahu diri lah. Jadi gue coba untuk men-setting itu dari perjalanan gue ke lokasi. Oke. Itu kan bagian dari legacy Kang ya. Maksudnya dalam artian portfolio karya Kang Iwa, kontribusi dan sumbangan tadi lah yang diserahkan gitu. Nah, gue mau pivoting sedikit nih Kang, Kang Iwa kalau nggak mau jauh nggak apa-apa ya, tapi ini mungkin lembaran hitam, Kang Iwa juga kayaknya udah tahu kemana dari sini gitu, which is mungkin ya kalau dibilang mencoreng legasinya tuh itu ya debatable gitu, tapi kita ngomongin episode di 2017 di mana Kang Iwa karena kasus penyalahgunaan ganja dan sempat melalui proses hukum. Apa yang Kang Iwa pelajarin esensinya dari episode itu tuh? Yang paling berasa di gue, di top of mind gue adalah ketika lo dirampas dari keluarga secara mendadak tuh nggak enak. Gue kan tipikal orang yang emang ketemu anak, gitu kan, sebelum ini butuh support system itu. Tiba-tiba gue harus. Dan karena emang di rehab waktu itu gue pengennya masuk bui soalnya pengen banget. Ya di sana kan bisa ditengokin tiap hari. Iya. Ya kan kalau di rehab nggak bisa, lo sebulan sekali. Sebulan sekali dengan emang lo berkegiatan dari jam 4:30 pagi sampai jam 10 malam. Bahkan ketika emang gue di sana udah dipercaya sama kanselernya, gue ikutan bikin program buat besoknya gitu ya. Gue akhirnya begadangnya sampai jam 1 malam buat bikin besok ngapain nih, gitu kan. Tapi jam 5:30 udah mesti bangun lagi. Yang notabene jam 4 udah siap-siap. Itu tiap hari. Jadi buat gue sih harta karun tuh adanya di mana aja. Waktu itu gue ngomong sama salah satu kanselor gue, lo kok cengar-cengir, lo santai banget sih di sini gitu kan. Ya gue ngerasa di sini banyak pelajaran yang bisa gue ambil kok. Harta karun tuh ada di mana aja gitu. Ini nih Big Boss nih ngobrol sama kita tuh di mana aja gimana kita akhir nyikapinnya aja. Bini gue nyampe bilang, kamu kok di sini santai, kok seneng aja sih? Ya sekarang gini, ketika lo diperkosa sama orang, lo udah nggak bisa ngapa-ngapain, yang bisa lo lakukan adalah menikmati perkosaannya itu. Gue ngomongnya, gue gila lah. Ya mungkin terlalu ekstrim analogi gue ya. Tapi buat gue ya, akhirnya begitu. Gue nikmatin dan gue cari manfaat di situ. Apa sih gitu, hidayahnya. Ya hidayahnya lah kata-katanya. Sampai bilang, wah gila lo di sini, pendekatannya gila lo ya, pahala lo ya bisa hatam hampir 9 kali cuman 6 bulan. Enggak lagi, gue nggak tahu nih pahala apa enggak, gue nggak pernah tahu. Yang gue tahu ini ngibur gue. Gitu, gue nggak sampai akhirnya yang gue bawa sampai sekarang adalah ya
kalau emang ini menghibur lo, ya, ngapain lo expect buat hal yang lain, pahala segala macem. Itu udah prerogatifnya Big Boss. Gue nggak mau trading sama doi. Gue nggak mau transaksional sama doi gitu loh. Jadi sama sekali. Gue sampai bilang kagak, enggak. Wow, lu bakal enggak. Bahkan ya beberapa komunitas lah yang gue hormatin ke sini untuk Kang ikut sini. Enggak, udah. Bukannya gue nggak mau ikut, punten gitu ya. Sama sekali gue masih gembel gitu loh. Gue masih belajar tentang ilmu segala macam yang gue masih hal-hal kayak gini tuh hal yang cuman bisa gue share ke circle kecil gue doang. Belum ada ke circle gede. Nah buat hal kayak gini apalah udah segala sampai di sana juga Kang udah Kang yang jadi imam lo aja, kenapa kalau lo jadi imam gue bisa nangis soalnya gitu kan. Pada seneng gitu kan. Ya apa sih, tapi ya gue cuman karena emang lo bisa enjoy the moment, lo nggak pernah tahu momen ini bakal sampai kapan. Gitu loh. Mungkin secara waktu kelar di situ, tapi the beautiness-nya itu nggak habis-habis men. Gitu loh. Lo nggak usah berharap apa-apa dari sini, udah lo nggak usah. Gue selalu ngomong juga pas lagi di sana juga, aduh transaksional ini segala macam Big Boss, gue sih lo gembel banget sih. Kita masih gembel nih, kita udah kita ada di tempat kayak gini. Berapa udah kita gembel aja udah. Kita gembel yang udah nggak ya doing sesuatu yang emang gitu. Wah lo baik banget sih, enggak lagi misalnya ketika gue ngasih sesuatu gitu sedekah ke orang kan, lo ada rasa senang nggak di sini? Yaudah itu udah cukup lagi. Lo nggak usah expect yang lain, udah. Lo ngasih ketenangan nggak? Ya udah yang lo rasain aja. Ketika emang lo akhirnya wah si pahala, khawatir gue, takut banget. Expect lebih takut apa aja ya yang lo bisa syukuri. Makanya gue bilang tadi mindset, gimana cara menikmati sesuatu apa semuanya. Makanya kemarin juga sempat cocok gue ngobrol gitu sama Buya Syakur almarhum gitu ya. Ya udah sesimpel nggak usah ngarepin pahala. Simpel. Sesimpel itu gitu loh. Itu value-nya yang pelajaran which is ilmu atau lu bisa nemuin harta karun di regardless kondisi lo apapun. Lalu jangan expect banyak lah ya sama apa yang terjadi. Ya perlakuan dia sebagai tamu aja udah. Karena apa ya itu kan tamu yang datang ya kalau buat gue ya, harta karun apapun ketika kita buka pintu gitu ya. Tiap ya kayak gue ngomong sotoy nggak apa ya, tiap hari juga apa pengalaman. Yang namanya rezeki juga ngetok pintu rumah lo lagi, lo mau bukain apa enggak? Gitu tiap hari doi ngetok lagi tiap hari. Nah ketika dia datang, lo memperlakukan dia sebagai apa? Sesimpel itu aja. Apapun itu, bisa rezeki, bisa musibah, tiap hari ngetok lagi. Cuman dia tamu yang emang ya lo perlakukan sebagai apa gitu loh. Itu mungkin analogi dari gimana gue mindset buat setiap hal-hal yang si Big Boss kasih. Sesimpel itu. Nah ini kalau yang berikutnya kan gue pengen tahu sih berkaitan dengan apa yang dialami Kang Iwa. Kalau stand-nya Kang Iwa sendiri terhadap ganja gimana kan? Ganja sih menyehatkan, makanya gini. Gue nggak pernah mau speak sebagai duta ini segala macam walaupun ditawarin. Sampai detik ini gue nggak pernah ganja di Indonesia. Kenapa? Karena gue pengen ngomong bebas tentang ini. Gue cuma bilang gue ada di lapangan bola, gue mau pakai aturan sepak bola. Sesimpel itu. Kalau gue di lapangan basket, gue pakai aturan basket. Gue kalau ke Thailand gue ganja kok. Karena memang akhirnya secara ilmu pengetahuan banyak kesehatannya kok. Manfaat juga banyak. Manfaatnya banyak. Manfaat whatever you name it. Dan ini adalah produksi lokal dari tanah di Indonesia yang emang ini bisa kayak tanaman liar. Ketika negara-negara lain udah mulai, bahkan Malaysia buat medikasi udah, kita masih ilegal di sini. Kebayang nggak? Ntar akhirnya ganja kita yang matenin orang lain.
secara ekonomi juga kita berantakan lagi. Ntar kayak sawit lagi. Kayak batik juga. Ntar kayak gitu lagi gitu loh. Kenapa? Paling enggak, kalau gue sih harapan gue di sini tuh lo izinin buat riset dulu deh. Lo belum riset aja udah ngelarang. Oke. Risetnya dulu. Riset ketahuan iya apa enggaknya. Kalau emang udah wah ini enggak gitu, udah riset, ya mungkin kecewa. Lo risetnya sampai mana? Tapi paling enggak lo udah ngelakuin ini. Gitu loh. Kalau lo akhirnya di mana negara lain udah riset semua segala macam dan udah oke semua, tapi kita cuman persekusi aja dan lain sebagainya, ngaco sih kalau kata gue. Banyak hal-hal jenis-jenis penyakit yang memang pakai ganja tuh aman. Gini deh, bokap gue tuh sakit saraf. Ya udah sepuh. Kepala dokter bokap gue, profesor, itu bilang, Mas Iwa, ini tugasnya generasi Mas Iwa. Loh, kenapa Prof? Untuk umur 60 ke atas, sebaiknya pengobatan dengan ingredient tuh cannabinoid. Kenapa? Karena kalau opioid ini bokap pasti dari sini ntar komplikasi ke sini, dari sini komplikasi ke sini, sini ada komplikasi, dan yang buat aman buat nggak komplikasi itu cannabinoid. Oke. Ya ini kita ngomong saraf ya karena bokap itu di situ. Jadi kan sayang banget men kalau nggak dipergunakan. Dan kita menghasilkan gitu loh. Menghasilkan banget. Gue juga ngomong begini bukan buat gayaan gue ngebaks lagi. Gue juga umur gue udah mau deket ke sana. Dan gue sampai bilang gue sih pengen anak gue yang SD ntar SMP Indonesia paling nggak udah legal sih. Ya bener loh. Karena emang itu aja buat gue. Amerika juga ketika emang akhirnya dia membolehkan ketika mereka udah mampu memproduksi. Sebelum mampu mereka dilegalkan. Ya itu kan emang tabiatnya kan. Kalau gue belum mampu ya ntar dulu dong. Ketika gue ini baru boleh gitu. Bahkan gue ngeliat ada menteri gue lupa lagi di Instagram gue baca yang memang mulai mengusulkan kalau misalnya di Indonesia ini produk terbesar kita harganya mahal Pak gitu. Yes. Lalu dulu Pak Mahfud juga sempat ngomong masalah riset kan ketika awal-awal itu kan. Makanya waktu itu ya gue ngomong apa belak-belakan aja kan. Waktu itu gue dukungnya Ganjar Mahfud gitu loh. Pak Mahfud jauh sebelum itu sempat ngomong ini. Dan waktu itu gue tanyain lagi iya. Nah makanya wah ini ya Indonesia kan patriarkis ya, mesti dari atas dulu nih. Nah wah nih kalau ini bisa jadi asik nih. Bisa ada inilah buat kesini, buat ke risetnya. Ya udah enggak. Tapi sekarang ada menteri seperti itu ya, alhamdulillah buat gue sih. Kalau gue siapapun ini keluar yang ngomong apapun itu segala macam sih pasti gue dukung lah. Pasti gue dukung. Gue dukung. Sorry ya, pertama ini bukan buat gaya-gayaan. Gue bukan zamannya lagi gue kayak gitu. Tapi gue ngeliat banyak sisi manfaatnya segala macam. Toh bisa dibilang untuk membuat satu individu ini overdose dan lewat dibutuhkan 600 kg ganja buat sampai titik gitu. Snoop Doggy Dogg aja nggak bisa segitu men. Gitu loh. 600 kilo dalam sekali hisap. Kalau disalahgunakan ibaratnya gitu kan. Kalau disalahgunakan. Coba kalau zat-zat lain. Dibutuhkan 600 kilogram men. Wih, banyak gitu loh. Jadi ini hal-hal yang aman sebenarnya. Orang jadi malas apa semua segala macam kata dari sini itu pilihan udah. Gue zamannya gue ngebaks dulu gue dibilangin robot, kenapa gue jadi rajin? Senang baca buku. Iya jawab kalau gue ngubas. Reminiscing gitu ya. Iya benar gue kayak ngubas ya orang rajin gue. Emang bawaannya begitu gitu. Justru kenapa gue nggak cocok sama itu karena gue jadi tidur. Zat-zat yang lain karena kenapa gue jadi tidur ya? Kenapa gue nginex gue malahan gue jadi ngantuk ya? Gitu. Makanya gue ngerasa nggak cocok. Gitu. Itu wah pengennya di studio, pengennya apa ini itu gitu loh. Ya akhirnya ke individu kan tiapnya beda-beda. Bukan berarti yang lain jelek juga. Mick Jagger juga sekarang dengan dosis mikrodos. Mikrodos tuh emang nggak membuat orang celeng, tapi penggunaannya bukan penyalahgunaannya. Cocok sama dia ini udah berjalan sampai sekarang. Gitu loh gitu. Jadi mudah-mudahan dilegalkan ganja di Indonesia. Amin. Ini beberapa pertanyaan terakhir nih Kang. Ini juga mungkin votingnya korek ya Kang? Ada. Ada. Masih nyala sebenarnya. Ini juga
belok ke arah lebih ke eksternal juga nih Kang. Gue pengen tahu tentang standnya Kang Iwa juga terhadap konflik Palestina Israel. Obviously gue tahu Kang Iwa pro Palestina, maksudnya bukan cuma pro Palestina tapi menentang adanya okupansi, kolonialisme, penjajahan segala macam. Tapi fakta kalau ada beberapa pahlawan-pahlawan hip hop kita, bahkan musik in general yang pro sangat pro Israel. Flavor Flav, Snoop Dogg gitu. Gue justru jujur kecewa banget sih. Gila sih lo ya, gue ngefans dari dulu, tapi kok hancur semua gara-gara ini. Kalau Kang Iwa sendiri responnya gimana? Kalau gue sih gini ya, gue membedakan pandangan dia terhadap sesuatu gini ya. Itu namanya titik temu kan. Kayak gue sama lo, kita punya titik temu. Yang namanya titik kan kita ada ruang perbedaan juga Kak. Jadi kayak Snoop Dogg nih, ya udah tuh pilihannya ke sana. Buat gue ya titik temu gue di dia, gue suka sama dia karena emang dari karya-karyanya. Kalau buat hal yang lain, whatever, fuck man, gitu loh. Gue nggak setuju, tapi nggak membuat gue akhirnya anti karya. Jadi gue jadi tiran juga, yang lo harus sama gue lagi. Gue mesti konsisten dengan itu gitu loh. Kayak misalnya, gue tuh nggak suka banget, ya ada apapun yang menjajah apa okupansi lah, dan terlalu selebrasi tentang whatever itu ya. Kena sih tek anjing, cuman ayo udah pilihan dia, udah biarin aja lah. Itu tadi yang penting obor di kita nyala aja, nyala terus, kita nggak usah mikirin itu. Orang tuh akhirnya lihat Palestina Israel sekarang move-nya lebih masif. Selain artis-artis yang lo sebut di sana, artis di Amerika pun banyak yang pro Palestina. Udah mulai masif. Masyarakatnya pun di Eropa semuanya, segala macam, Australia, New Zealand, udah banyak yang menyuarakan itu. Karena emang dari konsistensi ya udah ini aja. By the time kita dari kita pro kesini tapi kita menghegemoni mereka, akan ada perlawanan. Tapi kalau buat gue, kalau kita tunjuk gini loh. Yang namanya neon cukup nyalain aja lah, Ron bakal ngumpul sendiri kalau nyalain cukup. Itulah perjuangan buat gue. Kalau buat gue, karena kadang kalau lo terlalu menghardik yang berbeda, resistensinya akan makin gede, men. Itu udah hukum alam. Tapi kalau lo di sini nunjukin asiknya, lo nunjukin emang bukan asiknya ya kalau dalam hal ini gitu ya. Wah nih korbannya sekarang kayak gini nih, kemarin kan perjanjiannya kayak gini, kenapa begini nih? Itu aja terus. Fuck, biarin mereka. Konsistensi itulah karena iya bener ya. Kalau di sana, gue kesana. Apa yang direfleksikan jadi? Apa yang direfleksikan? Bukan akhirnya dengan keasikan. Makanya gue kadang-kadang itu tadi, kalau asik ribut, esensinya nggak akan jalan terus. Sama seperti yang musik whatever ini kan, yang tadi gue bilang kan, wah ini publishing nggak kan, udah asik aja kita di sini, gitu loh. Asik dalam artian bukan apatis ya, kita bekerja di track kita aja terus, kita berpandangan, kita berprinsip di track kita aja terus, tanpa harus akhirnya, lo kayak gue dong, lo salah lagi, resistensi akan lebih gede. Kalau buat gue, gitu loh. Lihat yang sekarang, karena emang begitu masifnya gitu ya, kalau ngeliat konflik Palestina Israel, begitu masifnya orang yang emang nyanyi lagu Yesterday dengan lirik yang emang dirubah tentang Palestina, itu keren banget. Tanpa harus menghardik, liriknya dirubah gitu ya, buat itu. Viral lagi, orang ini lagi. Jadi emang dari refleksi itu tadi. Terus aja di situ konsisten. Apa yang kita manifestasikan gitu ya, apa yang kita manifestasikan. Bukan akhirnya lo tiba-tiba gue di sini lo nggak kayak lo tai, lo jangan kayak gitu dong, kayak gue dong. Wah, nggak kelar-kelar kok gitu. Negatif ya. Nggak kelar-kelar. Iya. Jadi makanya itu tadi seperti di lagu-lagu gue gitu ya. Gue nggak pernah ngedis orang. Waktu itu kenapa lo nggak bikin diss yang Lex sih? Gue nggak pernah tahu gue jadi sahabat apa enggak sama dia. Terus akhirnya gue berteman sama dia.
collab bareng. Dan gue sayang sama dia gitu. Maksudnya emang karena gue dapat sisi manusianya ngobrol semuanya gitu. Gue sayang banget gue sama dia gitu. Gue cerita untung gue nggak bikin lagu disk. Karena gue waktu itu gue udah bilang gue nggak pernah tahu kalau gue nggak yang gue disk kan misalnya Topeng yang emang ada di lo ada di gue juga. Munafik kan ada di gue juga. Gitu loh. Tikus got, rakus segala macem. Lo rakus, gue juga ada sisi rakus gue juga. Gitu loh. Jadi emang itu aja yang emang everlast bakal ada terus. Nah jadi apa? Ya balik ya yang konflik ini, Snoop segala macam apa itu dia punya ruang itu kok, biarin aja. Kecewa sih, cuman kan bukan akhirnya gue nggak mau bikin ini Snoop lagi ya. Jadi anti. Kan gue jadi nambah beban hidup gue. Ya nggak sih? Ada orang negatif jadi. Itu kan dia lah. Lo bawa yang cukup aja kayak tukang-tukang apa pemulung tuh yang di gerobak, lo bawa secukupnya aja. Kalau kelebihan juga gerobak lo capek bawanya. Ngebawa beban emosi segitu ya. Iya. Nih Kang, kalau ini beberapa pertanyaan terakhir lagi ya, kita sempat nyinggol tentang polemik royalti hak cipta yang tadi. Sementara gue tahu kalau di hip hop itu justru malah bisa dibilang salah satu metode pembagian royalti yang paling demokratis, tahu gue ya. Karena gue pernah dikasih tahu seorang publisher teman gitu ya, yang dibilang bagian lagu itu kan ada melodi, ada lirik lagu ya gitu. Kenapa musisi hip hop pada tajir dibilang gitu? Karena mereka udah jelas pembagiannya berapa persen, dalam artian dalam satu lagu siapa yang nge-rap, nulis liriknya. Jadi itu udah pakemnya udah enak tuh. Oh lu sekian persennya gitu. Makanya kenapa musisi di Amerika banyak tajir mendadak gitu. Tapi kan ini sekarang malah terjadi polemik tadi ya, nggak terjadi ada kejelasannya. Bahkan royalti hak cipta ini bisa jadi dibilang barang baru yang sebenarnya isunya udah dari dulu banget, makanya di rehash lagi tapi nggak ada ujungnya gitu. Tapi Kang Iwan seperti tidak tergoyahkan nih, nggak terefek dengan polemik ini nih. Kalau Kang nggak bisa kasih masukan atau apa ya, bukan nasihat ya, tapi untuk musisi sekarang supaya bisa menghindari polemik itu gimana Kang? Gini, pertama adalah beberapa teman juga tahu gue nggak akan bersuara karena gue tahu sama seperti RBT. Waktu RBT gue nggak bersuara, RBT dulu tuh. Iya. Tapi gue protesnya hanya gue nggak mau bikin karya selama emang ada RBT. Oh. Tapi gue nggak pernah ngejek-jekin RBT. Iya. Oh, udah bikin enggak, belum saatnya. Keren dulu. Sampai udah akhirnya ya capek-capek kita cari sound segala macam, suara ceper. Iya. Cuma jadi ringback tone doang. Iya, capek-capek kita bikin intro, tiba-tiba cuman bagian beberapa detik aja yang masuk ke situ. Nah ini itu template juga ke setiap hal-hal yang gue lihat kayak gini. Pertama, gue bukan orang yang kapasitas ngomong di situ. Iya, tapi kan lo di musik wah segala macam udah ada yang pinter. Oke? Gue di sini berjalan seperti ya udah gue jalan di track aja. Dan gue selalu emang wah tapi kan ini lo musik agak lebih gede enggak? Tiap lagu gue pasti gue bagi rata. Ya. Selalu. Antara produser, gue awalnya bagi rata. Biasanya gue sama Yudis selalu bagi rata. Wah ini ada Andi, enggak. Andi kan cuma ini doang. Fairly belum rata gitu. Dia kan kolabo doang, enggak. Tetap bagi rata. Tetap bagi rata dalam itunya gitu. Buat gue, karena gini, walaupun lo misalnya, kita lagi bikin lagu nih Kak, gue lagi bikin lagu, Kang masukin kata ini aja Kang. Bisa cuma satu kata. Lu udah ngebentuk satu lagu lagi. Udah kontribusinya. Buat gue kalau tanpa kata yang lo ya itulah akhirnya ada orang yang emang cuman ini dikit ya bagi rata. Karena hal kecil itu buat gue itu membentuk lagu ini. Gue masih bisa manggung kok santai. Iya. Nah, mengenai yang rame segala macam ini kalau gue yang pengetahuan gue yang gue dapat, sorry kalau gue salah, yang bayar memang penyelenggara, iya. Bukan ke si artisnya. Karena gue beberapa kali juga pernah dicoba di sini waktu itu gue konser, belum banyak sih, ada sekitar 3 atau 4 kali gitu ya. Jadi dari sini Kang lu kemana publishnya semua segala macam udah mereka laginya ke penyelenggara.
ntar si penyanyi dapat lagi dari penyelenggara. Iya. Gitu loh. Kayak dari fee manggung. Iya, ibaratnya kalau di kasus sekarang harusnya penyanyi yang dituntut tuh dapat lagi dari penyelenggara. Iya. Dari hasil tuntutan itu gitu loh, bukan akhirnya ke penyanyinya. Gitu ya. Nah, ini yang kita khawatirkan biasanya kan keputusan sidang akan menjadi dasar buat di keputusan-keputusan yang lain. Iya. Iya, jadi imbas gitu. Ini imbasnya, wah ini efeknya gawat nih kalau ini salah. Makanya gue paham kenapa mereka rame. Iya. Gitu kan. Lebih ke enggak ya harusnya memang mungkin naik banding segala macam kalau buat gue sih. Karena emang ngebalikin ini ke sebenarnya. Walaupun dari publikasi juga yang kalau gue lihat emang badan koleknya tuh nggak masif ya. Jadi ada juga yang lowong-lowong semua segala macam. Hasilnya gini, gue banyak yang DM gue Kak di entah salah satu di daerah Sumatera, Medan gitu ya, pinggiran gitu ya, bukan Sumatera Utara, pinggiran gitu ya, dia punya kafe kecil semua segala macam. Kang nanti ada home band di sini buat lagu Kang Iwa berapa? Dia ngasih lihat gambar kafe, ya terserah lo lah. Senyamannya lo, gue 1 perak pun gue nggak apa-apa. Yang penting sistemnya jalan dulu Kak. Jangan aji mumpung. Beberapa ada yang minta 1 lagu 500.000. Kafe kan nggak seperti kafe-kafe yang kita lihat di Jakarta aja. Gitu loh. Ya maksud yang penting lo berbesar hati dulu. Ya udah, mau 1 perak apa sih? Ini banyak loh akhirnya izin ke gue loh, gila loh. Tanpa badan kolek. Itu kan tugasnya badan kolek. Itu tugasnya badan kolek. Nah, itu ke gue dan gue bilang udah silahkan. Gue 1 perak nggak keberatan. Karena emang yang di pikiran gue adalah ketika sistem berjalan, ini akan jadi budaya. Nah di situ ntar akan ada tawar-tawaran mau berapa, cuman nggak gila-gilaan ya. Maksud gue ya ini aja, ntar mungkin ketemu lagi klausul di pasal yang untuk kafe yang kayak gini apa mungkin ya. Kan makin canggih nanti, makin detail. Nah ini mungkin belum detail, tapi kita nggak bisa meributkan hal ini buat yang detail dulu. Yang penting ini jalan dulu. Iya. Jalan dulu, ntar peduli dulu, jadi budaya dulu. Udah ada kekurangannya baru rubah lagi, jalan lagi. Pasti bakal ada kekurangannya. Bukan dari awal ada kekurangannya, udah apa hasilnya apa? Gak jadi. Iya. Ya, apa emang jangan-jangan sengaja nih dibikin gak jadi? Gitu. Teori gue sih kan sebenarnya industri musik di Indonesia tuh nggak didesain untuk menguntungkan musisinya ya. Dari dulu. Iya. Ya sekarang musisi yang dianggap berhasil ya, berhasil achievementnya paling bener apa sih? Punya kafe, punya mobil Alphard, bisa nyekolin anak luar negeri, udah itu. Iya. Itu topnya di sini. Iya. Top. Kalau di sana kan sama konglomerat 11-12 penghasilannya. Iya, Madonna, Jackson gitu kan. Iya. 11-12 bisa mau. Nah, kita emang gue sih nggak gini, ya udahlah, ini berproses. Tapi gue sebelnya ketika proses ini cuman emang berhenti hanya karena ledakan-ledakan gas. Misalnya nggak setuju, akhirnya nggak jadi. Nggak setuju, akhirnya nggak jadi. Gini terus. Dan selalu melihat siapa yang ngomong sih. Kalau dia ngomong gue enggak. Iya. Maksud gue lihat esensinya dulu gitu loh, isinya. Dan karena mungkin karena traumatik, kalau emang dia ngomong akhirnya buat circle-nya aja nih. Kenyataannya seperti itu gitu ya. Mungkin akhirnya jadi trauma kayak gitu ya. Iya. Tapi udah, kalau gue hal yang ketika dilakuin di hal kayak gini udah, gue berjalan di track, gue melakukan emang ya udah apapun itu, biasanya emang gue bagi rata. Gue nggak ngoyo gitu ya. Biasanya yang kolaborasi sama gue juga agak-agak kaget tuh. Kok mau kolabo? Tapi kan lo ngebentuk lagu ini anjing. Iya. Kalau buat gue gitu. Tapi dan gue pun nggak mempermasalahkan ketika gue yang kolabo produksi orang lain, gue minta bagi rata, gue nggak. Kebijaksanaan lo. Sesuai dengan ini aja. Yang biasa. Tapi kalau gue, di gue biasa bagi rata. Rezeki mana aja Kang ya. Mana aja udah, mau kemana sih? Ya Kang, ini Kang ada project nggak sih Kang yang project musik atau apa ya, dream project atau apapun itu yang kepengen banget dilakuin sampai sekarang tapi belum terlaksana? Kolaborasi kah atau? Yang aman lo deh, aman lo mungkin kolaborasi kan lo mau keluar album lagi. Tapi kalau buat yang sekarang ya gue insya Allah gue pengen bikin album yang tertunda ya mau cok More Vanguard ya Vanguard, tapi ini album gue yang emang udah lama disimpan dulu udah lama disimpan dulu untuk
buat ini sekarang. Tahun ini Kang keluar, insya Allah. Pengerjaannya mungkin tahun ini, tapi kalau emang kelar tahun ini gue nggak tahu nanti rilisnya kapan. Oke. Yang penting dikerjain dulu. Ya tertunda karena emang ya udahlah, gue nggak perlu pembenaran. My bad. Terus juga konser tunggal yang kemarin tertunda di bulan Januari. Iya, gue lihat di Instagram mau ada apa 40 tahun ya Kang ya? Waktu itu nggak pakai tahun sih, cuman apa? Retrospektif kan? Ya 50 plus 4. Iya betul. Plus, 50 plus 4 plus karena tanggung gue bilang 30 tahun udah 32 tahun. Kan 32 tahun jelek banget judulnya udahlah. Nah tapi ini juga apa? Itu ditunda dulu. Tertunda, reschedule lagi karena ada teknis. Ya itu kalau buat di musik juga paling produce si bocah ya anak ya. Tapi yang jelas sih gue juga fokus buat si yang album gue deh. Buat kedepannya. Semoga nih ada semangat baru di sini. Iya. Jadi bisa kita expect musik baru di dalam album baru pastinya nih. Yes. Ya. Kita tungguin tuh makanya dari Kang Iwa album ini kita doain kolaborasinya mantep banget sama si Ucok sama dia aja ya? Sebenarnya ini bukan album kolaborasi, ini album gue. Diproduksi sama Grimlock. Oke. Tapi emang gue butuh banyak cuci otak dari dia sih. Buat memulai ini lagi. Oke. Gitu loh. Siap Kang. Mudah-mudahan akan lancar dan bisa dirilis tahun ini. Amin. Asrul Pisan udah meluangkan waktunya udah hampir 2 jam dia teh. 1,5. Banyak ilmunya, misalnya lo dengerin tadi kita lo tracking back mulai dari industri, filosofi, wah sedap udah kayak komplit. Filosofi gitu. Oke Kang, Asrul banyak Kang ya. Terima kasih banyak. Ya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di kolaborasi atau di panggung sami-sami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di episode Discuss yang terbaru. Ciao.